ingin serba instan Iya, gitu. betul. Nah, jadi kebiasaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Balik lagi di podcast ngopi, ngobrol asik bareng KPI. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apa topiknya? Membaca itu penting, tapi kenapa sering diabaikan? Nah, ini menjadi topik kita pada hari ini. Untuk membahas topik ini, kami mendatangkan dua tamu yang sangat luar biasa dan sangat tepat sekali ketika kita membicarakan topik ini. Siapa lagi kalau bukan Kak Lucy dan Karya. Woi, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, boleh untuk awal Kak Lucy dan Karya silakan perkenalkan diri terlebih dahulu dan sekedar informasi teman-teman, Kak Lucy ini sekarang menjabat sebagai Ketua UKM Pusling. Wah, luar biasa keren. Dan Karya sekarang menjabat juga ya, menjabat sebagai Duta Baca Kabupaten Bogor 2026. Boleh Kak Lucy oh ya, 2025 ya, mohon maaf. Boleh Kak Lucy silakan perkenalkan diri dan boleh ceritakan sedikit kepada kita apa sih itu UKM Pusling. Baik, terima kasih banyak Kak Farel. Ya. Halo teman-teman ngopi, perkenalkan namaku Lucy Rahmawati. Saat ini aku sebagai seorang mahasiswa di Institut Ummul Qura Al Islami Bogor semester 5 dengan jurusan Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Nah, apa sih itu UKM Perpustakaan Keliling ya Kak? Nah, UKM Perpustakaan Keliling ini adalah sebagai wadah untuk mahasiswa dalam meningkatkan literasi bukan hanya di lingkungan kampus, tapi juga di lingkungan masyarakat. Wah, luar biasa. Boleh dilanjut oleh Karya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Halo teman-teman ngopi, perkenalkan nama Ria Rahma Rahayu. Aku mahasiswa semester 3 di Institut Ummul Qura Al Islami Bogor dengan program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, tadi Kak Farel nanya tentang Duta Baca Kabupaten Bogor. Betul. Duta Baca Kabupaten Bogor tuh adalah sebuah forum, Kak. Forum di mana anak muda dengan tujuan untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Bogor gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Itu teman-teman memang sangat tepat sekali ketika kita berbicara topik hari ini, yaitu membaca itu penting, tapi kenapa sering diabaikan. Oke, kita langsung masuk ke topik kita saja. Mungkin untuk mengawali pembahasan topik pada hari ini, aku mau nanya dulu nih kepada Kak Lucy dan Karya. Nah, Kak Lucy dan Karya, aku ingin nanya, apa sih itu membaca? Tuh. Selama ini kita memahami membaca itu ya sekedar mengeja huruf gitu, ataupun memahami makna di balik kata itu. Dan apakah membaca itu hanya soal buku atau tentang bagaimana kita menangkap gagasan dan memprosesnya dalam pikiran gitu. Nah, mungkin Farel pengen tahu perspektif dari Kak Lucy sama Karya, apa sih itu membaca? Dimulai dari Karya terlebih dahulu. Silakan. Perspektifku tentang membaca ya Kak ya. Betul. Perspektifku tentang membaca yaitu betul kata Kak Farel tadi, membaca bukan hanya tentang mengeja huruf. Betul. Itu menurutku pribadi ya, membaca itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu dan kita bisa memahaminya. Wah. Gitu. Karena membaca itu bukan hanya soal buku Kak. Betul. Ketika kita berkomunikasi nih dengan lawan bicara, menggunakan gestur kan. Nah, gimana caranya kita bisa membaca gestur si lawan bicara tersebut. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam membaca. Jadi nggak cuma kita membaca buku. Jadi membaca itu luas artinya Kak. Ya, luar biasa. Mungkin kita lanjut kepada Kak Lucy, silakan. Baik, apa sih itu membaca? Nah, membaca itu adalah sebuah seni. Karena kegiatan membaca itu bukan hanya sekedar belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi seni untuk proses memahami, memaknai sebuah tulisan, dan seni untuk berpikir kritis. Wah, luar biasa. Oke, saya mengambil kesimpulan dari Kak Lucy dan Karya bahwasanya membaca itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita bersama.
sebegitu pentingnya membaca, tapi kenapa sih sering diabaikan, terutama bagi kita mungkin mahasiswa, anak muda ataupun masyarakat gitu. Kenapa seringkali membaca ini diabaikan, mengingat betapa pentingnya itu membaca. Mungkin saya pengen dengar dari Kak Lucy terlebih dahulu. Silahkan Kak Lucy. Baik, kenapa membaca itu sangat penting? Nah, teman-teman, secara sederhananya aku sebut membaca itu sebagai investasi. Kenapa sebagai investasi? Ada dua hal. Yang pertama, investasi untuk diri kita sendiri, dan yang kedua, investasi untuk penerus kita selanjutnya. Nah, yang pertama, investasi untuk kita sendiri, yaitu dengan kita membaca, kita dapat membekali diri kita dengan informasi, wawasan, ilmu pengetahuan, serta gagasan. Dan juga empati dengan kita membaca buku, kita dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, investasi untuk penerus selanjutnya. Wah, Nah, maksud dari penerus selanjutnya ini adalah anak-anak kita nantinya di masa depan. Nah, kan perempuan itu nantinya akan menjadi seorang ibu, dan ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bahkan, wahyu yang pertama juga turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra, bacalah. Jadi membaca itu sangatlah penting. wah, luar biasa. Boleh lanjut. Insya Allah. Luar biasa sekali ya. Sorry Kak, bisa diulangi. Jadi Oh, tadi aku nanya, kenapa sih membaca itu ya justru diabaikan? Oke. Kenapa membaca itu diabaikan ya, apalagi di zaman sekarang? Seperti kita tahu ya Kak ya, zaman sekarang adalah zaman modernisasi, yang mana di zaman sekarang itu serba instan gitu. Wah, Semuanya kalau misalnya kita nanya tentang hal yang nggak kita tahu, tinggal buka Google, wah, betul. ketik, udah dapat jawaban. Iya. Ketika kita lapar, Hmm. tinggal mesen kan. Wah, betul, betul banget. Tinggal kita mesen, Iya. nanti datang tuh, Mm-mm. nganterin. Iya. Nah, kenapa membaca itu bisa ditinggalkan ataupun diabaikan? Menurutku karena pada zaman sekarang ini, khususnya untuk Gen Z ya, kita tuh terlena dengan yang namanya modernisasi. Wah, ya. Ya, seperti yang aku bilang, kalau misalkan kita nggak tahu apapun, kita tinggal buka Google kan, terus Ya. ada jawabannya. Betul. Nah, di situ menurutku letak masyarakat itu yang sekarang mengabaikan membaca. Nah, aku juga pernah baca ya Kak, di sebuah jurnal yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu 55%-nya buta huruf fungsional. Wah. Yang mana buta huruf fungsional itu bukan buta huruf nggak bisa baca, Iya, betul. tapi dia bisa baca, Bisa baca. tapi nggak bisa memahaminya. Nah, menurutku mungkin salah satunya itu. Oke, baik, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Ya, saya jadi minder ini. Minder. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pengalaman saya pribadi ya. Ketika membaca, seringkali ke distract oleh sesuatu, terutama oleh gadget. Karena tidak dapat dipungkiri, ketika membaca buku, tiba-tiba ketika ada pesan yang masuk, fokus kita langsung berpindah kepada handphone itu. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, dari selain itu apa sih yang biasanya hal kecil yang menggantikan membaca gitu, kalau sih dan Karya? Boleh dijawab oleh Karya terlebih dahulu. Oke, mungkin hal kecil ya yang mungkin bisa ngedistract kita ketika membaca ataupun menggantikan kebiasaan membaca itu. Mungkin aku jawabannya tidak jauh berbeda dari yang tadi, Kak Farel, karena kita kan ada di zaman yang modernisasi sekali lagi. Semuanya serba instan, dan menurutku anak Gen Z itu sekali lagi ingin serba instan gitu. Betul. Nah, jadi kebiasaan kecil yang menggantikan membaca itu yaitu mendengar. Maksudnya apa itu, Kak? Mendengar itu, kita kan sekarang tuh TikTok, Reels, YouTube. Nah, ketika kita misalkan ingin tahu sesuatu tapi tidak menggunakan Google, kita otomatis pindah ke mana, Bang? Pindah ke TikTok. Nah, betul. Aku juga sih.
Nah, jadi sebagian Iya. anak muda ya, anak Nah. Gen Z ya, sebagian besar. Hmm. Nah, ketika kita pindah ke TikTok, kan yang kita konsumsi itu Pendengaran, betul. bunyi, Iya, bukan tulisan bukan kan. tulisan. Adapun ketika misalkan sesuatu yang ingin kita tahu itu panjang lebar, pembahasannya, videonya, kita seringkali pasang speed 2 kali itu. Iya, supaya betul. cepat. Iya, supaya cepat. Nah, menurut aku itu salah satu yang menggantikan kebiasaan membaca sih. Oh iya. Dari kalau sih sendiri? Baik, sangat menarik sekali ya dari karya, dan betul sekali karena aku juga baca dan riset bahwasannya data menurut Badan Pusat Statistik itu tingkat kegemaran itu mencapai 72,44 di tahun 2024. Dan itu dibilang sangat sedang dan naik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu didominasi oleh generasi Z atau Gen Z gitu. Walaupun banyak didominasi oleh generasi Z, tetapi dengan begitu kita juga sebagai anak muda dan generasi Z harus terus meningkatkan literasi, apalagi literasi membaca. Dan tadi betul sekali ya, karena ini di zaman modernisasi dan hal yang kecil dapat menggantikan membaca, yaitu dengan scroll video. Video apa? Video-video pendek seperti itu, bahkan sampai 3 jam, berjam-jam. Nah, maka dari itu mereka belum bisa meluangkan waktunya selama 5 menit aja untuk membaca, tapi dia dapat meluangkan waktunya beberapa jam untuk scroll video. Wah, seperti itu. Luar biasa ya. Tapi disclaimer dulu, kita tidak menyalahkan orang yang mencari informasi lewat video ya Kak ya. Hanya saja di sini kan kita sedang membahas literasi membacanya. Mendengarkan juga termasuk literasi kok, karena literasi itu kan salah satu media ataupun proses terbentuknya ataupun kita menerima suatu ilmu gitu, ataupun pengetahuan. Nah, jadi kita tidak menyalahi, tidak mendengarkan juga. Betul. Saya sepakat juga sih. Nah, jadi berpindah nih pembahasan kita dari literasi membaca ke era digital. Nah, tidak bisa dipisahkan ya. Iya, mau nggak mau itu harus kita bahas juga sih sebenarnya. Karena mengingat kita ya di era sekarang nggak jauh-jauh yang dari yang namanya digital gitu. Dan kita pun kayaknya ya bisa membaca lewat digital, Kak. Nggak cuma membaca itu ya hanya lewat buku gitu. Kita diberi kemudahan di era sekarang untuk membaca itu nggak harus dari buku. Kita tinggal klik, tinggal cari, keluar apa yang mau kita baca gitu. Nah, cuman ini yang pengen Farel tanyakan. Membaca di era digital itu menurut Kak Lucy sama Karya itu gimana sih? Apakah memang berbeda gitu ketika kita membaca di buku gitu? Mulai dari siapa dulu? Dari Kak Lucy dulu, silakan. Oke, membaca di era digital. Ya. Sebanyakan orang itu kan berbeda-beda ya, dari segi belajarnya juga. Ada yang menggunakan audio, ada yang menggunakan visualisasi, dan ada yang menggunakan juga dengan buku fisik. Nah, membaca di era digital ini betul sekali yang dikatakan Kak Farel, memudahkan kita untuk mendapatkan informasi, mulai dari artikel-artikel, dari mulai perpustakaan digital dan platform-platform yang mudah kita akses. Namun begitu, tidak bisa dipungkiri, kita juga dengan membaca di e-book kayak gitu, sering sekali membuat kesehatan kita turun. Atau apalagi dari kesehatan mata kita. Seperti itu. Ada sinar ini ya, para radiasi. Iya, betul. Kalau di handphone itu. Kalau menurutku, membaca di digital itu keren banget. Bagus banget, apalagi untuk kaum sibuk banget, gak punya waktu untuk baca, kayak pagi sampai malam tuh kerja, kan malamnya pasti pengen istirahat ya, betul. Tidur gitu. Ada kan sebagian orang seperti itu. Nah, munculnya e-book ataupun bacaan di digital, menurutku itu sangat keren banget, karena itu tidak memutus kegemaran kita dalam membaca. Tapi balik lagi, aku setuju dengan Kak Lucy, karena kan kalau misalkan di handphone itu banyak gangguannya ya, banyak notifikasinya. Misalkan kayak kita lagi baca nih di e-book, tiba-tiba ada pesan dari gebetan. Ada pesan dari gebetan.
udah mau langsung balas aja. Iya. Dapat di ghosting betul. Jadi ke distract ya kan ya. Jadi banyak ke distract-nya gitu. Oh. Jadi kalau aku prefernya tuh baca buku fisik. Wah, Oke. sama kita. Iya. Tapi kalau kita berbicara soal keefektifan, ya mungkin kalau sih sama karya sudah menggeluti semua ya. Membaca buku, membaca di buku juga pernah, membaca di gadget, di handphone juga pernah. Mungkin selama pengalaman tersebut, menurut Kak Lucy sama Karya, lebih efektifan mana sih? Kita membaca lewat buku atau lewat digital atau lewat handphone? Oke. Kita jawab bareng yuk. Boleh. 1, 2, 3 di buku. Kenapa? Boleh kalian. Siapa nih yang kedua? Iya. Karena tadi Bang, balik lagi, menurut aku kalau misalkan baca di gadget itu banyak notif, banyak gangguan yang muncul gitu. Iya. Jadi seringkali kita terdistract hal-hal kecil dari si handphone itu. Iya. Jadi kalau aku balik lagi prefer aku lebih buku efektifnya. Kalau sih, Betul, tapi kan kita harus menyesuaikan ya Iya. individu masing-masing itu kebutuhannya bagaimana gitu. Kalau misalkan emang dia sibuk gitu, sibuk banget nih sampai nggak punya waktu untuk baca dan ketika istirahat pengen langsung istirahat gitu, dia bisa menggunakan e-book. Nah, kenapa menggunakan e-book ketika dia misalkan di transportasi umum atau sedang menunggu sesuatu, itu betul. bisa dibuka kan handphonenya gitu. Ataupun buku fisik juga bisa dibawa, tapi minusnya itu kalau misalkan bawa buku fisik pertama berat, kedua bikin buku rusak. Oh iya betul. Ya. Kalau sih mau menambahkan? Betul, aku juga setuju banget sama Karya karena membaca di gadget itu, yang pertama aku pribadi ya sering lelah dan cepat mata itu cepat sakit gitu. Nah ya selain itu juga fokusnya itu menurun kalau di gadget dibandingkan dengan buku. Kalau aku di buku itu fokusnya itu meningkat, jadi lebih enak gitu. Oke, luar biasa. Selanjutnya sebelum ke pertanyaan terakhir, aku mau minta tips dan trik kepada Kak Lucy. Mungkin tips aja ya kepada Kak Lucy dan Karya terkait dengan cara paling sederhana buat kita memulai suka membaca. Karena ya saya rasa teman-teman yang ada di rumah juga saat ini menonton podcast ini karena pengen mulai suka membaca gitu. Dan caranya itu bagaimana? Ya mungkin haruskah kita menunggu waktu luang dulu baru kita bisa membaca gitu, atau harus dimulai dari buku tebal atau buku tipis gitu, atau justru dimulai dari hal kecil yang sederhana itu. Nah, mungkin kita mau minta tips dari Kak Lucy dan Karya. Silahkan. Kak Lucy dulu nih. Tadi udah aku. Oh ya, berarti Kak Lucy ya. Oke, kalau dari aku mungkin ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, kita usahakan membawa buku kemanapun kita pergi. Kalau kita ada kegiatan, ada aktivitas, cobalah bawa buku kita. Dan di sela-sela kegiatan itu, ketika lagi break, nah cobalah untuk membaca buku tersebut. Dan yang kedua, adanya kesadaran diri. Kalau kita sudah ada minat tetapi tidak mau bergerak untuk membaca, itu tidak akan pernah mulai. Tapi kalau sudah ada minat dalam diri kita dan udah ada kesadaran penuh, pasti kita akan mulai membaca. Dan yang ketiga, kita dapat meluangkan waktu minimal 5 menit dalam sehari. Kan dalam sehari itu panjang banget ya, 24 jam. Tapi kenapa kita tidak bisa meluangkan waktu 5 menit aja untuk membaca? Iya, menarik itu. Seperti itu. Ya. Boleh Karya? Kalau dari aku mungkin hanya menambahkan dari Kak Lucy, karena dari Kak Lucy udah betul banget teman-teman harus langsung dicoba tipsnya. Kalau dari aku mungkin untuk teman-teman yang emang pengen banget mulai dari awal gitu, dari nol, dari yang emang belum suka baca, kalian kenali diri kalian dulu. Kenali apa yang kalian suka, kenali apa yang kalian butuhkan, sama kenali apa yang kalian gak suka. Nah, dari situ kalian bisa mencari buku yang sesuai dengan diri kalian. Nah, salah satunya yang bikin pembaca itu stuck ya Kak, yang nggak baca lagi, karena salah milih buku Kak, salah satunya. Misalkan sekarang kan banyak yang FOMO baca buku ya, dan aku tidak menyalahkan itu, malah itu bagus banget FOMO baca buku. Tapi ada kalanya buku yang sedang viral itu tidak sesuai dengan diri kita. Makanya ketika kita beli,
pas dibuka beberapa halaman, udah nggak sesuai, Iya, nggak mau betul. baca lagi, Iya. gitu. Bosan. Nah, cepet bosen dan nggak ada yang menarik gitu dari buku tersebut. Jadi menurutku harus kenal diri kalian dulu sebelum membeli buku. Karena kalau misalkan kalian sudah kenal diri kalian, kalian membeli buku yang kalian sukai, kalian pasti akan terus-terusan baca buku. Ya. Gitu. Wah, luar biasa teman-teman. Kalau dari Kalusi tadi, Farel ngambil pemahaman bahwasanya kita mulai aja dulu. Walaupun di dalam satu hari itu hanya 5 menit kita luangkan waktu buat membaca. Dan dari Kak Ria tadi, kita harus kenalin diri kita dulu. Karena kita itu sukanya apa, misalkan kebutuhannya apa. Lalu kita bisa memilih buku mana yang mau kita baca. Oke, pertanyaan terakhir buat narasumber kita. Karena Kak Lucy merupakan ketua UKM Pusling dan Kak Ria juga merupakan duta baca Kabupaten Bogor, Farel ingin bertanya program apa nih kira-kira dari Kak Lucy dan Kak Ria yang memang program tersebut meningkatkan literasi membaca, baik itu bagi mahasiswa, bagi siswa, bagi anak muda, ataupun masyarakat. Kita mulai dari mana dulu nih? Bebas, Kak. Dari Kak Ria dulu. Kalau dari aku berarti program dari Duta Baca. Betul. Apa sih program Duta Baca yang tujuannya meningkatkan literasi masyarakat? Sebetulnya semua program Duta Baca itu bertujuan untuk meningkatkan literasi luar masyarakat, biasa. khususnya di Kabupaten Bogor. Jadi karena kita itu adalah forum sekabupaten, nah duta-dutanya itu juga dari kecamatannya masing-masing, delegasi kecamatan masing-masing. Nah, jadi setiap duta itu nanti ditugaskan untuk membuat program kerja masing-masing kan, yang nanti akan dikerjakan oleh individu masing-masing. Tapi bisa juga kita berkolaborasi. Nah, untuk duta baca sendiri kebetulan untuk skala besar ya Kak, kita itu punya program yang namanya Ruang Duta Baca. Nah, Ruang Duta Baca ini adanya di platform IG ataupun Instagram. Jadi dia itu berbentuk reels, yang mana reelsnya itu berisi konten tentang bagaimana cara kita memulai membaca, terus review-review buku, terus interview para selebbook gitu ya, suka review-review gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan untuk skala besar itu ada Ruang Duta Baca. Terus biasanya misalkan di akhir masa jabatan itu khususnya untuk jabatan yang kemarin yang 2024 itu mengadakan pesta literasi. Yang mana pesta literasi ini kita diadakannya di sebuah sekolah dan kita bekerja sama dengan institusi ataupun para kolaborator lain. Nah, kalau misalkan tahun lalu itu bekerja sama dengan Paragon Korka. Luar biasa. Mungkin lanjut dari kalau sih. Oke, mungkin dari UKM Perpustakaan Keliling sendiri itu memiliki 2 program yang besar dan berdampak untuk mahasiswa dan masyarakat juga. Dan untuk mahasiswa yaitu kita ada nama programnya adalah Sahabat Baca. Wah, keren itu. Iya, jadi Sahabat Baca ini adalah perkumpulan mahasiswa untuk membaca bersama. Nah, jadi Sahabat Baca juga bukan hanya terbuka untuk pengurus UKM Perpustakaan Keliling, tapi terbuka untuk umum dan untuk mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islam di Bogor. Dan yang kedua, kita kunjungan ke sekolah ataupun ke anak-anak. Nah, tujuannya kita untuk meningkatkan atau memotivasi anak-anak sejak usia dini untuk mencintai literasi membaca. Seperti itu. Wah, luar biasa teman-teman program. Ya, Duta Baca juga, luar biasa banget. Tuh teman-teman tertarik buat menjadi Duta Baca Kabupaten Bogor ataupun tertarik buat masuk Pusling, tapi masuk Kayuki dulu ya. Nah, sebelum ditutup, pengen minta closing statement dulu nih dari Kak Lucy dan Kak Ria. Ya mungkin pesan-pesan dan kesannya untuk teman-teman yang ada di rumah nih. Boleh silakan. Boleh. Siapa dulu? Boleh ya? Kak Ria dulu. Mungkin closing statement ya. Aku akan ngambil kutipan favorit aku dari Mbak Najwa Shihab. Yang mana kutipannya itu kita cuma butuh 1 buku untuk membuat kita jatuh cinta sama membaca. Jadi temukan buku kalian. Cari suara lo. Beda genre ya. Oke, lanjutnya dari. Kalau dari aku, membaca buku itu tidak perlu banyak dan tidak perlu lama.
Tapi cukup 1 hari 1 lembar saja dan meluangkan waktu 5 menit itu sudah menjadi investasi untuk kita di masa depan nanti. Wah, luar biasa banget ini narasumber kita teman-teman. Beri tepuk tangan dulu ya. Iya, Masya Allah banget. Oke. Terima kasih Kak Lucy dan Kak Ria telah memenuhi undangan kita. Kita juga sangat berterima Oh, kasih iya. para Sama-sama narasumber banget. dan bisa sharing di sini Iya, betul. dengan Kak Farel dan teman-teman KPI lainnya. Iya. Semoga kedepannya nanti kita bisa bersilaturahmi lagi, berdiskusi lagi, tentunya dengan membahas tema-tema yang menarik. Oke, mungkin itu saja teman-teman sesi kita pada podcast kali ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah dapat ngambil pelajaran yang banyak ya terkait dengan podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadakan?